Halo, Shalom, selamat malam semua. Yang Selamat merayakan Imlek, saya mau katakan selamat Kongsi Pacai, ya, Kongsi Pacai. Semoga harimau, tahun macan tahun ini semakin diberkati Tuhan, semakin semangat usahanya. Nah, saudara kasih, malam ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Seperti yang sering dikatakan oleh Mother Teresa, Santa Mother Teresa. Nah, saudara kasih, kita buka kitab suci di Injil Lukas bab 5. Izinkan saya share screen-nya sebentar, saudara kasih. Ya, saudara kasih. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Mungkin kita buka sama-sama dan kita baca. Coba kita hayati apa yang Tuhan mau katakan pada malam ini. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara kasih, Yesus, pada waktu Yesus datang, ya, di ayat yang ke-12, Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang penuh kusta. Nah, saudara kasih, orang kusta itu di masyarakat waktu itu Yahudi, 2000 tahun yang lalu, itu kalau berjalan dia harus membawa kelenengan. Dia harus mengatakan najis, 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 najis. Jadi semua orang biasanya menghindar, ya, karena najis itu artinya kotor, ya, bisa menularkan. Nah, itu yang dilakukan oleh si orang kusta ini. Tapi pada waktu dia mendengar Yesus akan lewat, apa yang dilakukan, saudara kasih? Ketika ia melihat Yesus, apa yang dilakukan? Dia tersungkur kepada Yesus. Kenapa, saudara kasih? Karena dia sudah tahu, dia sudah dengar bahwa Yesus sangat mengasihi, sangat-sangat maha rahim, dan kasihnya luar biasa. Dan Yesus juga sanggup menyembuhkan. Nah, si orang kusta ini mempunyai iman pertama, yaitu iman yang percaya. Believing faith. Dia sudah mendengar bahwa Yesus di mana-mana bisa menyembuhkan. Dia mendengar bahwa Yesus sangat mengasihi. Yesus tanpa pramri juga langsung mendekati dia. Dia katakan apa? "Tuhan, kalau engkau mau, tahirkanlah aku." Yesus katakan langsung, "Aku mau." Saudara kasih, Yesus tidak takut. Tidak takut bahwa itu akan menularkan Yesus atau tidak. Dia tetap jamah si orang kusta ini. Dan orang kusta ini tahir, menjadi tahir. Saudara kasih, orang kusta itu kalau yang udah parah, ya, dia punya hidung, kuping bisa putus satu-satu, protol satu-satu, ya, mulutnya juga bisa somplak, tangannya bisa buntung satu-satu.
Itu orang kusta. Jadi Yesus udah tahu itu. Kalau yang zaman sekarang sih mungkin banyak yang tidak mau dekati karena itu menular. Pasti orang-orang bahkan menghindar, ya. Jangan kata orang kusta. Ada yang minta doakan aja. Tolong dong doakan. Papa saya lagi di ICU. Saudara kasih. Banyak kan yang mengatakan bahwa, aduh, nanti kalau saya ke ICU pasti saya akan ketularan. Padahal itu penyakitnya belum tahu penyakit menular apa tidak. Dan tidak mau mendoakan. Banyak sekali saudara kasih yang mengalami itu. Satu hal yang saya pernah lakukan ialah pada waktu suatu saat ada seorang ibu, seorang pengacara, dia telepon kepada saya, Pak Billy, tolong dong doakan suami saya. Pada waktu itu masih offline ya, masih belum ada pandemik ya. Dia tinggal daerah Puri. Saya bilang apa sakit masalahnya? Ya suami saya ini kencingnya warna coklat ke kopi-kopian. Bayangkan saudara, minum banyak tapi kencingnya warna coklat kayak kopi. Dicek ke lab semua bagus, normal semua hasil lab. Tapi ternyata dia tetap masih kencingnya coklat. Dan ini berarti memang bukan medis, saudara kasih. Saya mendengar itu langsung oke, saya datang. Langsung saya tergerak, ya. Saya selalu kalau ada yang orang minta doakan, saya merasakan Tuhan, tolong dong Tuhan. Bukan saya mengatakan bahwa oh untung bukan saya yang kena ya. Tapi saya bilang Tuhan tolong, saya mau mendoakan Bapak ini. Nah, saudara kasih, pada waktu saya sampai di tempat di rumahnya, singkat kata, suaminya memang kelihatan normal, tapi memang kencingnya itu coklat bukan main. Pada waktu saya mau mendoakan, Tuhan kasih hikmat sama saya bahwa ini bukan karena kuasa bibit penyakit, tapi ada kuasa-kuasa lain, kuasa roh jahat yang menekan dia. Itu ada seorang temannya rupanya yang teman partner kerjanya tidak suka sama dia. Dia kerjain pakai santet, pakai dukun, sehingga dia kena mengalami itu. Akhirnya saya bilang, yuk kita doa. Saya ajak doa bersama-sama, ajak nyanyi pujian. Kemudian saya doakan, di dalam nama Yesus saya perintahkan keluar semua kuasa roh jahat itu. Saudara kasih, puji Tuhan, pada waktu besok dia telepon, istrinya menelpon saya, Pak Billy, puji Tuhan, suami saya kencing udah normal. Langsung bening lagi, saudara kasih. Nah itulah, jadi penyakit-penyakit itu banyak yang memang non-medis. Ada yang medis, ada yang non-medis. Ada lagi seorang ibu, pada waktu saya ngajar CAP di Kristoforus di Grogol. Pada suatu saya ngajar, ibu ini waktu hari pertama, waktu itu bab 1 itu 2 kali pertemuan. Ibu ini kalau dengar firman itu lidahnya keluar gitu, kayak dogi gitu kalau capean gitu ya, kayak hausan, nggak ada minum. Waduh, saya pikir ini ada apa? Langsung saya lihatin ibu ini ada sesuatu, something wrong nih ibu ini. Langsung saya lanjutkan pengajaran itu. Nah, pada waktu sorenya udah bubar, hari yang kedua saya datang, ibu ini udah datang nomor 1 dia. Dia bilang sama saya, Pak Billy tolong doakan saya dong. Saya udah 20 kali di doa pelepasan. Saya bilang, doa pelepasan sama siapa aja? Dia sebutin ada hamba-hamba Tuhan yang sudah senior-senior saya. Pada waktu saya masih awal ya, pemula. Saya masih awal pemula, saya nggak tahu, belum bisa mendoakan secara mantap gitu ya. Waduh, saya dalam hati saya, waduh, 20 senior-senior ini udah doakan, dia nggak lepas-lepas roh jahatnya ini. Dia ceritakan, Pak Billy, saya dulu seorang hostess. Dia di hostess pada waktu itu ada seorang bapak. Bapak ini rupanya di gereja Katolik, cuman dia nggak sebutin paroki mana. Dia dewan paroki, saudara kasih. Jadi mungkin sering ke karaoke, seneng sama ibu ini. Ya, ibu ini saya lupa namanya, kalau nggak salah Bu Lucy kalau nggak salah. Ibu ini mukanya kereng, saudara kasih. Mukanya menyeramkan sekali, benar-benar. Kaku sekali. Dia bilang, Pak, setelah itu saya dinikahkan sama suami saya ini, ya dia dewan paroki. Apa yang terjadi, saudara kasih? 3 bulan kemudian,
suaminya kena serangan jantung, langsung meninggal. Rupanya suami ini diam-diam ke dukun. Setelah dia menikah, dia takut istrinya main serong, dia tahu istrinya hostess ya di karaoke. Dia ke dukun, minta dukun ikat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan saudara kasih. Diikat sama kuasa roh jahat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, waktu ketemu saya, ibu ini luar mukanya kaku banget. Terus ibu ini bilang dengan harapan, Pak, besok ya Pak, tolong datang ke rumah saya ya. Doakan saya. Tolong Pak. Terus saya bilang dulu, Bu, tolong di rumah ibu jangan sendirian ya. Harus ada yang nemenin. Anaknya ada nggak ada anak laki-laki? Ya udah, anak laki-laki. Pokoknya ada satu orang menemani. Dia nggak ada pembantu. Bukan apa saudara kasih. Kalau mendoakan orang yang sendirian, cewek lagi. Bisa-bisa saya diteriakin sama Hansip bahwa saya tuh ada sesuatu apa. Kalau ibu ini teriak-teriak tapi doakan ya. Oke, saya doakan. Dengan mantap, dengan yakin. Padahal saya belum pernah mendoakan orang kena kuasa gelap. Saudara kasih. Baru lagi belajar pada waktu itu. Nah, malamnya saya telepon teman. Ada satu teman, ya memang sayang sekali sekarang ini dia udah dipanggil Tuhan, 4 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Dia memang benar-benar dikasih talenta sama Tuhan, bisa dapat melihat sixth sense, ya, bisa melihat kuasa-kuasa apa pada orang yang kena kerasukan itu, yang kena kuasa gelap itu. Sampai bahkan dia bisa lihat itu apa kuntilanak atau jin apa itu, dia tahu bentuknya semua. Nah, saya belajar sama dia, saya ajak sama dia, ayo tolong ini ada order besar nih dari Tuhan nih. Besok jam 12 kita doain ya. Teman saya bilang, udah kecil, pokoknya urusan itu setengah jam selesai katanya. Wah, saya pikir hebat banget nih ya. Setengah jam selesai. Oke, besoknya singkat kata kami datang. Di perjalanan waktu sebelum sampai di rumah, ibu ini udah angkat kuda-kuda, ya, siap-siap mau mukul kami. Saya berdua sama teman saya. Teman saya ini badan besar ya, 120 kiloan. Karena makannya makan cukyok terus dia. Tiap hari mesti makan cukyok dia. Nah, teman saya bilang dalam hati, kita doa, minta Tuhan ikat dalam nama Yesus. Kuasa roh jahatnya. Dia udah ancang-ancang mau pukul. Bayangkan soalnya. Udah kayak laki-laki. Benar-benar mukanya benar-benar mengerikan sekali. Ya, rumahnya tuh seperti itu masuk, kayak rumah Dracula. Ranjangnya gede-gede semua. Saya juga bingung tuh ada ranjang segede-gede gitu. Akhirnya setelah doakan itu dia terikat, dia nggak bisa gerak apa-apa. Kami masuk, ada anaknya, kita doa, kita puji-pujian, firman Tuhan, kemudian doakan saudara kasih. Satu persatu ikatan itu Tuhan lepaskan. Itu luar biasa kuasa Tuhan, dahsyat sekali ya. Kalau Anda dan saya ada suatu kerinduan untuk keinginan untuk bisa menyembuhkan orang yang Anda mau doakan, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Saya beriman itu. Nah, setelah didoakan begitu, saudara kasih, teman saya bilang apa setengah jam katanya selesai. Saya belum makan. Waktu berangkat saya jam 12. Apa yang terjadi, saudara kasih? Jam 4 sore baru selesai. Waduh, saya udah hampir teler. Kenapa? Karena saya pernah sakit mah. Ya udah akhir doakan sampai tuntas. Begitu selesai terakhir didoakan, langsung geblepak ibunya itu, mata putihnya ke atas. Anaknya nangis, anak lakinya itu. Dia pikir ibunya meninggal. Waduh, saya juga dalam hati ngeri juga nih. Waduh, jangan-jangan mati nih ibu ini. Saya katakan sama teman saya, enggak, itu si roh jahatnya keluar udah. Tenang aja katanya. 10 menit kemudian akhirnya ibu tuh sadar. Sudah kasih waktu sadar, singkat kata teman saya bilang, ini ada garam yang kita udah doakan, ibu mandi ya pakai garam ini, kemudian biar bersih semua roh-roh jahatnya, kuasa-kuasa jahatnya yang ada di ibu. Nah, udah situ selesai ya. Pada waktu selesai mandi, saudara kasih, ibu ini keluar seperti bidadari. Cantik bukan main memang. Pantesan Dewan Paroki itu naksir sama dia. Cantik orangnya. Jadi bukan orang kayak menakutkan lagi. Saudara kasih, itulah yang dialami ibu itu. Sampai besoknya dia cerita kemana-mana bahwa kuasa Yesus memang dahsyat katanya. Dia sudah dibebaskan selama kurang lebih berapa lama itu. Hampir 20 kali pelepasan, berapa tahun saya nggak tahu, itu dia nggak sebutin. Nah, saudara kasih puji Tuhan, itulah kalau Anda benar-benar ada kerinduan, itu kelihatannya kecil, saudara kasih ya. Banyak sekali sebenarnya ceritanya, sampai malam nggak selesai saya. Ada lagi terakhir satu ini saya sharing.
seorang ini adik ipar saya, adiknya cewek, saudara kasih. Saya baru pulang pelayanan di rumah jam 11 malam. Ya lumayan ya capek, pakai waktu offline kan harus nyetir mobil, macet lagi. Dia telepon adik ipar saya, dia bilang, Bill, tolong dong doakan adik gue nih. Adik gue telanjang bulat di Sudirman, Bundaran Sudirman, mau bakar diri, udah siram bensin, badannya mau dibakar, saudara kasih. Waduh, saya bilang, ini memang nggak boleh didiamin, saya bilang, kasihan. Saya katakan kasihan, tapi saya mau langsung bergerak, melangkah. Bukan hanya ngomong kasihan, tapi diam aja, nggak ngapa-ngapain. Saya bilang sama istri saya, boleh nih nggak saya berangkat, ini udah gawat ini. Kelihatan dia udah kena kuasa gelap di cengkram, sehingga dia udah kayak nggak sadar diri, dan dia mau bakar diri di Bundaran HI. Akhirnya istri bilang, oke, kamu berangkat deh. Kami berangkat sampai sana kira-kira jam 12:30, jam 1:30 kalau nggak salah. Saudara kasih, ternyata pada waktu kita doakan, teman saya dapat hikmat bahwa bapak itu masih pegang jimat, masih ada di rumahnya. Akhirnya kami singkat kata udah doain, kami balik, dia udah selesai, udah manifestasi, kemudian udah cabut semua kuasa roh jahatnya ke rumahnya di daerah kebun kacang. Nah, pada waktu di situ teman saya bilang, Pak, bapak masih nyimpen jimat, keluarin Pak, di lemari itu di kamar bapak. Oh nggak ada, saya udah nggak ada lagi, nggak pegang jimat. Dia sayang. Rupanya jimat itu mungkin dia beli mahal kali, dia dapatnya mahal kali. Dia nggak mau keluarin, dia tetap ngotot. Akhirnya sampai minuman kami pun yang dikasih Coca-Cola, itu kayaknya udah diisi sama dia. Ya kami doa sih nggak ada masalah. Jadi saudara kasih kalau Anda makan atau minum dimanapun, doa minta Tuhan berkati, semua kuasa roh jahatnya itu hilang, cabut semua. Minum, akhirnya teman saya di mobil perjalanan pulang, kalau dia tidak mau kasih itu, nggak mau keluarin dia jimatnya, jangan doakan lagi, capek kalau begini. Benar saudara kasih, 1 minggu kemudian anak itu kemasukan lagi, karena jimatnya masih ada di bapaknya itu. Nah saudara kasih, ini yang begitu yang saya mengatakan bahwa sorry ya, di teleponnya sama adik ipar saya, sorry deh, bapak lu masih sayang sih sama jimatnya. Enggak lah, Tuhan Yesus paling nggak mau, nggak berkenan. Itu kekejian di mata Tuhan. Di Ulangan 18 ayat 10-13. Jimat-jimat atau kuasa-kuasa jahat itu kekejian di mata Tuhan. Kita doa jungkir balik pun Tuhan nggak akan dengar. Ya. Nah, akhirnya kami pulang dan kami tidak melayani lagi. Kecuali kalau memang pada waktu itu saya lupa tuh apakah teman adik ipar saya itu mapanya sampai meninggal pun saya nggak dengar lagi cerita bahwa jimatnya apa udah selesai apa tidak, udah dibuang apa tidak. Nah, saudara kasih, dalam sebuah peristiwa ini yang dilakukan oleh di Lukas 5 ayat 12-16 ya. Ini pun terjadi juga di Bapak Paus ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, saudara kasih, Anda lihat ya Bapak Paus sedang mendoakan ya. Ini memang di blurin itu karena tidak mau lihat karena mukanya mengerikan ya, orang ini. Ini dalam suatu peristiwa yang terjadi di lapangan Santo Petrus Roma, saudara kasih. Seperti biasa Bapak Paus ya memberikan salam khasnya. Ya, dia lambai-lambai, dia keliling pakai mobilnya, para peziarah, dan dia berhenti sejenak selama beberapa menit untuk menyapa dan memeluk seorang pria yang penyakit langka. Dia mengalami penyakit langka, saudara kasih. Nah, momen ini kita juga membuat para peziarah dan orang-orang yang melihat foto peristiwa itu secara online memuji belas kasih dan kebaikan Bapak Paus Fransiskus. Apa yang terjadi? Tidak hanya memeluk Bapak Paus. Orang ini mukanya bisul semua, sampai seluruh badannya ada bisul semua. Jadi Bapak Paus memeluk, juga mendoakan, serta mencium, saudara kasih. Bayangkan. Apakah Anda bisa seperti yang dilakukan oleh Bapak Paus? Memeluk, mendoakan, dan mencium. Ya, mencium si anak muda ini. Nah, diketahui orang ini memiliki suatu penyakit genetik ya, yang disebut penyakitnya itu neurofibromatosis. Jadi kalau ada yang dokter pasti tahu penyakitnya apa tuh. Neurofibromatosis. Penyakit ini tidak menular. Tapi saudara kasih,
Kalau misalnya dia penyakit ini bisa menimbulkan penglihatan mengganggu kelihatan, tuli, dan juga keterbelakangan mental, ya, dan juga migrain serta juga kanker. Nah, lalu mengapa Saudara kasih bahwa peristiwa Bapak Pos ini menjadi buah bibir di kalangan banyak orang? Karena sesuatu yang tidak biasa, ya. Orang yang bisulan begini penyakit ini, Bapak Paus mau mencium dan mendoakan serta memeluk dia. Jarang ada yang melakukan ini, Saudara kasih. Saudara kasih, ini yang dilakukan Bapak Paus. Begitu juga Tuhan Yesus, ya. Bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa bagaimana Yesus juga tidak takut menghampiri si kusta, apalagi Yesus, ya, bahkan mengulurkan tangannya untuk menjamah orang itu. Nah, kesembuhan sesungguhnya, Saudara kasih, ini yang Mother Teresa katakan. Kesembuhan yang sesungguhnya yang dialami oleh si penderita kusta, ya, adalah perasaan diterima. Orang penderita kusta yang didoakan oleh Yesus itu. Dalam kodrat kemanusiaannya, akhirnya ada yang mau menerima dirinya apa adanya. Seperti apa? Dalam kodrat kemanusiaan, seperti halnya Santa Teresa dari Kalkuta, ya, berkata, penyakit terberat saat ini bukanlah kanker atau penyakit-penyakit yang mematikan, tapi tidak ada orang yang menerima ini, menolak, ya, itu yang penyakit yang mematikan. Jadi, saudara kasih, kita mungkin bisa berbuat sama seperti Santo Fransiskus dari Assisi ini dan Bunda Teresa yang bersedia merawat orang-orang kusta serta juga melakukan hal-hal yang besar. Saudara kasih, Mother Teresa di biara sebelum dia dipanggil Tuhan, itu orang-orang kusta di jalanan, saudara kasih. Selalu setelah dia misa pagi-pagi, tiap pagi, dia berjalan, dia menjumpai orang kusta yang tergeletak, udah hampir mati pun, udah busuk, udah setengah busuk pun, tetap dia angkat, dibawa ke biara untuk dirawat. Ini yang dilakukan Mother Teresa. Ini ada sharing satu dari Mother Teresa, suatu saat pernah saya baca. Pada saat dia misa, setelah misa selesai, dia keluar dari biara. Seperti biasa dia melihat ada orang yang sakit, dia akan angkat, minta dia angkat sama orang-orang yang di sekitar situ untuk bawa ke biara, dirawat. Suatu saat ini orang ini udah setengah mati, saudara kasih. Badannya udah belatungan borok-boroknya itu. Mother Teresa begitu dekat, dia mau muntah, saudara kasih. Dia mau muntah. Dia nggak tahan, dia balik, dia lari ke biara lagi. Kemudian dia berlutut dan berdoa. Dia minta ampun sama Tuhan. Pada saat itu apa yang Tuhan bicarakan dalam hatinya? Teresa, itu aku. Itu aku. Artinya itu Yesus yang orang yang tergeletak itu. Mother Teresa langsung minta ampun sama Tuhan, langsung dia keluar lagi dari biaranya, dari kapelnya itu, dia keluar langsung diangkat orang itu, dia tidak merasa takut lagi. Ini yang dialami oleh Mother Teresa, ya. Jadi di persimpangan-persimpangan jalan dia selalu kalau ketemu dia pasti angkat. Sebab tidak semua orang, tidak semua dari kita dapat melakukan hal besar. Ini poinnya, saudara. Tapi setiap dari kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ini yang Mother Teresa katakan, ya, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Tidak semua yang bisa melakukan hal besar, tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, salah satunya yang saya lakukan juga di rumah, ya. Selama ini pandemi sudah hampir 2 tahun, saya udah biasakan, ya. Memang kelihatannya hal-hal kecil. Karena anak saya WFA, WFO, kadang-kadang 1 minggu 3 kali ke office. Sekarang lagi off nih, 100% dia WFA sampai tanggal 18 Februari. Karena Omikronnya naik sekali dan kantornya tutup sama sekali dan hanya WFA. Tiap pagi saya biasakan bangun jam 6 atau terbiasa bangun, saya selalu karena biasa dia makan telur, saya rebus telur, saya panggangin roti, saya jus buah, ya, yang sudah biasa diberikan, yaitu saya siapkan semua, saya lakukan itu ya dengan
kasih, ya, tidak dengan rasa kayak semacam kayak diperbudak atau merasa bukan tugas saya, tapi saya coba lakukan. Ya memang di rumah kebetulan tidak ada pembantu, cuci piring pun juga saya juga ikut membantu cuci piring kalau memang waktunya cuci piring. Pekerjaan punya rumah banyak sekali yang saya lakukan. Nah, saudara kasih kembali kepada Bapak Paus, Anda lihat, ya. Sayang ini nggak bisa dilihat. Kalau teman saya ada satu foto yang benar-benar kelihatan ya, fotonya itu bisul-bisulnya sampai tangannya itu juga apa kayak akar-akar gitu jari-jarinya udah nggak bisa berbentuk tangan lagi. Kita lihat saudara kasih, ada satu peristiwa. Bagaimana dengan peristiwa yang kecil? Seseorang nelayan, ya, seorang nelayan yang mesti pagi-pagi dia berangkat untuk menangkap ikan, dia berhenti, dia lihat, terhenti, dia turun dari perahunya untuk menolong seorang suami istri, orang asing. Ini kelihatannya memang kecil ya masalah ini. Coba kita lihat saudara ya. Coba Anda bisa lihat sebentar. Anda bisa lihat jadi nelayan ini dia tergerak, dia menolong, ya meskipun itu memang suatu perbuatan yang hal kecil, dengan kasihnya dia menolong. Pertama diambil kamera dulu, dipindah supaya kamera itu jangan rusak, jangan sampai kena pelumpur. Bayangkan saudara kasih, kalau pada saat ini sebenarnya kalau terjadi, ya kalau ada terjadi di, saya nggak tahu di daerah mana ya, mudah-mudahan tidak ya, pasti dia memanfaatkan kesempatan ini. Kamera itu mahal kan, apalagi tas dari istrinya itu ada uang dan sebagainya, dia sisihkan dulu ke tempat yang kering. Sebenarnya kalau dia mau lari, dia mau cabut, selesai udah.
Itu dua orang juga yang turis itu nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena dia belum bisa keluar dari jebakan lumpur ya. Nah, itu yang dilakukan dengan badannya dia tidur, dia untuk bisa buat berdiri, kaki itu bisa dia naik supaya si istri maupun dia bisa keluar dari lumpur itu. Setelah selesai, apa dia tunggu dapat imbalan? Saudara kasih? Tidak. Benar-benar dia tidak menantikan imbalan dan tidak ada negosiasi gitu. Tidak ada tawar-menawar. Dia langsung jalan, dia tinggalkan, dia pergi lagi untuk menangkap ikan. Nah, saudara kasih, ini yang saya lihat memang suatu saat saya perhatikan, waduh ini luar biasa ya. Memang nggak gampang untuk melakukan ini. Memang ini kelihatannya melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ada 20 kata-kata mutiara Mother Teresa untuk hidup lebih baik. Sebentar ya, lagi loading sebentar. Ini Zoom juga kayaknya ada sedikit gangguan. Apa iya Gun, saya punya, apa kamu sama juga? Sudah muncul. Sudah, oke, thank you. Ya, jadi yang ketiga sekarang ya, kata-kata mutiara yang ketiga. Menjadi orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan, bahwa mereka yang dilupakan merupakan sebuah kelaparan besar. Itu dikata Mother Teresa. Bahkan melebihi seorang yang miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita merasa bahwa perbuatan kita rasanya seperti sebuah titik hujan di atas samudera. Namun samudera akan berkurang jika tidak ada air hujan yang turun. Jadi seakan-akan kita kalau melakukan ini kecil ya, tapi kayaknya nggak ada gunanya. Tapi samudera yang akan berkurangan airnya itu jika tidak ada air yang hujan yang turun. Yang kelima, kedamaian dimulai dari sebuah senyuman ya. Jadi peace begin with smile. Ini Mother Teresa selalu ditekankan ini ya. Peace begin with smile. Yang keenam, cinta dimulai dari rumah, dan cinta bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan kita. Seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan kita. Yang ketujuh, saudara kasih, setialah pada hal-hal yang kecil, karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Mother Teresa selalu juga tekankan ini, setialah pada hal-hal yang kecil. Jadi bukannya hal yang besar, yang kecil, karena di dalamnya terletak kekuatan kita, powernya, saudara kasih. 8. Sukacita adalah doa. Sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah kasih. Sukacita adalah sebuah kasih sejati yang dapat menangkap jiwa. Ya, jadi Anda kalau sukacita terus, Anda bisa juga memberkati orang-orang yang sekitar Anda. Ya, menangkap jiwa mereka, menarik jiwa mereka untuk bisa ikut, untuk bisa semakin dekat juga dengan Yesus. Yang kesembilan, bagikan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa bahagia. Jadi bagikan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa bahagia. Yang 10, salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Ya, salah satu penyakit yang terbesar adalah ketika kita menjadi orang yang tidak berguna bagi orang lain. Yang 11, keajaiban tidak terjadi ketika melakukan pekerjaan, tetapi ketika kita bahagia saat melakukannya. Ya, jadi waktu Anda melakukannya bahagia, ya pada saat Anda melakukannya. Yang 12, jika Anda menghakimi orang lain, Anda sedang tidak mengasihinya. Jadi saudara kasih, Mother Teresa mengatakan, jika Anda menghakimi orang lain, berarti Anda sedang tidak mengasihinya. Ya, siapapun dia, entah suami, entah anak, entah tetangga, dihakimi. Padahal yang berhak menghakimi hanya Bapa di surga. Yesus katakan, aku pun tidak, tapi Allah Bapa yang berhak untuk menghakimi. Yang ke-13, jika Anda tidak dapat memberi makan ratusan orang, maka berilah makan satu orang saja. Ya, jadi kalau Anda nggak bisa memberi banyak orang makan, satu aja yang Anda bisa berikan, itu juga luar biasa berkatnya. Yang 14, kata-kata baik
bisa diucapkan dengan singkat dan mudah. Namun gemanya akan sangat-sangat tidak berakhir. Ya. Saudara kasih. Yang 15, jika kita tidak memiliki kedamaian, itu karena kita melupakan bahwa kita tidak saling mengasihi satu sama lain. Itu Anda mungkin renungan sendiri, apakah pernah alami ya, dengan pasangan, dengan anak. Jika kita tidak memiliki kedamaian, itu karena kita melupakan bahwa kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang 16, saya telah menemukan paradoks. Yang Mother Teresa mengatakan, jika Anda mengasihi hingga terluka, jadi kalau Anda mengasihi seseorang sampai terluka, sampai parah deh istilahnya, harus keluar duit habis-habisan, maka tidak akan ada luka lagi karena yang tersisa hanyalah cinta. Oh, yang 18. Yang 1-2, oke, nanti saya kembali ya, ada yang minta 1-2, maaf, tadi ada gangguan. 18, mari kita menolong mereka yang sekarat, mereka yang miskin, mereka yang sendirian, dan mereka yang tidak diinginkan menurut anugerah yang telah kita terima. Serta jangan biarkan kita malu dan berlambat-lambat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah hati. Ini 18. 19, saudara kasih, dan terakhir 20, Tuhan tidak menginginkan kita untuk sukses, saudara kasih. Tapi Dia menginginkan kita untuk mencoba. Ya, kegagalan itu awal dari kesuksesan. Jadi Tuhan tidak menginginkan Anda akan sukses, tidak. Tapi untuk mencoba, try. Tapi bersama Yesus, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kita akan terbentur oleh masalah. Ya, hadapi bersama Yesus. Terakhir, bukan karena kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, namun karena kita melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Ini poin terakhirnya. Jadi tema renungan malam ini kita adalah melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Nanti ini PowerPoint ini saya akan share ke Pak Gun. Anda mungkin saya nggak usah balik lagi, jadi bisa minta sama Pak Gun ya, bisa dibagikan ya. Oke, saya lanjut. Ini terakhir. Ada 15 ilustrasi kecil, terima kasih. Ini terakhir ya. Yang ternyata penting dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Terutama suami istri. Ya, ini yang apa namanya? Yang pertama ialah mendengarkan lagu kesukaannya agar bernyanyi bersama. Pernah nggak Anda melakukan ini bersama istri Anda atau suami Anda? Kalau Gun, Bro Gun sering ya sama Anita. Anita main keyboard lagi sekarang. Mungkin Anita main keyboard, Gun yang menyanyi pujian. Ini yang kedua. Yang pertama, suruh kasih. Yang kedua adalah berjalan-jalanlah di malam hari. Sesekali pergi ke street food. Wah, kalau Gun setiap malam, misalnya tahu saya nih, di Alam Sutra banyak makan dan soalnya. Bro Alek juga mungkin sama kali ya, atau juga Bro Ari ya. Absen tuh, Bro Om, Ari ya. absen, Om. Oh, absen, udah absen ya. Lagi Take Om. away dong, take away. Jadi nggak makan di tempat ya. Ya sekali-kali di jalan pakai masker mungkin kan nggak boleh sampai jam 12 ya. Yang ketiga, memberikan kejutan sarapan di atas tempat tidur saat bangun-bangun. Nah ini agak jarang ya. Kita di tempat tidur mah nggak mungkin goreng telur langsung bawa ke kamar diranjang, makan di ranjang. Omelin, Om, yang ada, Om. Coba diomelin ya, oke. Ini di luar ya, di luar negeri mungkin bisa melakukan ini. Yang keempat, jalan-jalan di pagi hari dan menikmati indahnya pagi bersama. Ini penting sekali, saudara sih. Jadi berduaan, jalan-jalan, entah keliling komplek, tapi paling nggak berduaan gitu ya, saling bergandengan, itu suatu yang indah juga. Jadi benar-benar benar-benar ada kontak ya tiap hari. Apalagi sekarang pandemi gini, hampir tiap hari mungkin ketemu. Jangan-jangan ada yang ngomong, jangan sampai ada yang ngomong bahwa udah bosen nih ketemu terus, itu lagi ya. Menjemur baju bersama yang kelima. Saya nggak tahu Anda pernah lakukan nggak? Kalau saya sih pernah lakukan, tapi nggak tiap hari. Ya, istri mencuci pakai mesin cuci, setelah keluar saya gantungin di atas. Nanti kalau mau hujan, buru-buru bawa lagi ke bawah untuk bisa disetrika kalau udah kering. Ya, ini. Yang keenam,
Berjalan di bawah rintikan hujan bersama. Ini juga agak jarang ya. Ada juga sakit kali kena flu, ya bahaya. Kalau pakai jas hujan sih masih oke ya. Berjalan di bawah rintikan hujan bersama. Yang ketujuh, mencuci piring bersama. Saya yakin juga ini pasti banyak yang lakukan. Karena sekarang banyak yang pakai pembantu ya, termasuk saya. Cuci piring sendiri. Kalau makan, ya kalau malam kadang-kadang anak saya cuci. Kalau pagi-pagi setelah bikin jus dan sebagainya, saya nyuci semua, termasuk jusernya. Ya, jadi merasakan bagaimana cara juga mencuci piring. Tapi anak saya suka sebel. Udah jadi aku yang nyuci aja. Jadi cuci lama katanya. Karena saya maunya bersih, karena saya orangnya perfeksionis itu ya. Jadi sabunnya banyak, digosok-gosok, nggak selesai. Wah, saya juga bingung deh. Udah, akhirnya istri saya bilang, udah kamu nggak usah deh, saya yang cuci deh. Ya udah, puji Tuhan. Jadi ringan satu pekerjaan. Yang kedelapan, memeluk waktu tidur. Nah ini kalau ini sih sering. Ya kalau saya dengar Blobun juga sering ya dari Anita ya. Jangan buka kartu ya. Yang lain-lain juga pasti sering ya. Kalau tidurnya seranjang ya mudah-mudahan masih seranjang semua. Jangan-jangan ada yang tidurnya masih udah pisah lagi. Nah, itu yang bahaya. Pak Billy bukan rahasia orang, Pak Billy. Nah, enggak ini hanya perkiraan saya, hanya perkiraan. Yang kesembilan, memasak makanan kesukaan bersama. Nah, ini yang juga mungkin sering dilakukan ya. Kalau saya sukaannya Indomie. Super mie Indomie. Jadi kalau saya pengen makan, anak saya bisa masakin, dan saya juga bantu karena kesukaan saya. Ya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah saling memberikan tempat dan waktu untuk me time. Ya. Jadi ada waktu santai, me time untuk masing-masing sendiri ya. Jadi nggak berduaan aja. Yang ke-11, memandangi sekitar rumah sambil menikmati aroma kayu, langit, tanah. Ya, ya kalau di puncak mungkin enak kali ya. Tapi Alam Sutra masih oke ya. Kalau di Cempaka nih masih juga oke. Saya jalan pagi, aduh rasanya memandangi sekitar rumah sambil menikmati aroma kayu sih nggak ada deh ya. Karena semua nggak pakai kayu lagi. Nah, ya dilakukan aja. Yang ke-12, sesekali bermalas-malasan dan saling mengenal pasangan. Nah, ini penting. Sekarang ini pasti banyak sekali waktu untuk bermalas-malasan saling mengenal pasangan ya. Suami juga mungkin kan nggak lama, nggak setiap hari WFO, kebanyakan juga WFH ya. Jadi banyak waktu untuk bisa bermalas-malasan mengenal pasangannya. Yang ke-13, berpegangan tangan saat berjalan bersama. Nah, ini pasti banyak masih ke mall atau ke mana komplek ya. Kalau saya sih masih saya lakukan ini. Karena ada kontak ya, kontak sekali benar-benar. Yang 14, selalu ada dalam keadaan apapun, suka dan duka. Jangan tinggalkan. Kalau ada masalah, jangan tinggalkan pasangan. Apalagi lagi suka ya pasti ketemu terus ya. Tapi yang lagi masalah, lagi duka, dampingi. Kayak sekarang juga istri saya, mamanya masih pasca stroke, jadi ya memang agak sibuk ya, cari suster kadang nggak gampang, jadi cari gantinya juga susah, harus tes PCR dan sebagainya, masuk 1 bulan, nggak ada 1 bulan, seminggu, udah mau keluar lagi. Sedangkan dia nggak bisa sendirian, yang adik-adiknya nggak bisa sendirian, karena berat sekali ya merawat orang tua itu, meskipun dia kurus, tapi berat sekali untuk ngangkatnya. Ya, yang terakhir, Sukasi, yang 15, menatap langit dan bintang pada malam hari bersama. Kalau ini mungkin nggak mungkin ya, naik genteng natap langit, kecuali yang punya loteng ya, punya lantai 2 bisa melakukan itu. Nah, Saudara kasih, puji Tuhan, inilah sharing dari saya, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar, ya, dengan keluarga maupun dengan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati.